Kemuliaan bulan suci senantiasa membawa kedamaian di hati. Kehangatan merayakan Ramadan di Indonesia, selain dengan beribadah, lazim juga dilakukan dengan berbagai tradisi. Salah satu bentuknya, mengkaji Islam seraya berwisata religi. Di Jakarta terdapat berbagai rumah ibadat nan indah yang banyak menjadi pilihan masyarakat untuk beribadah dan berwisata sambil menunggu azan maghrib tiba. Di Penjaringan, Jakarta Utara, ada Masjid Jami Keramat Luar Batang, salah satunya. Selain untuk menjalankan ibadah sholat, setiap hari masjid ini disinggahi masyarakat yang berziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dan asistennya, seorang Tionghoa yaitu Ne Bok Seng yang berganti nama menjadi Abdul Qadir. Habib Hussein merupakan seorang ulama asal Hadramaut Yaman yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Habib Hussein menyebarkan Islam di pesisir utara Jawa, kemudian menetap di kawasan yang kini disebut Luar Batang. Nah, menurut koran Hindia Belanda yang terbit tahun 1800-an, di situ sudah ditulis bahwa beliau adalah seorang pensiar Islam yang sangat termasyhur di pesisir utara Jawa. Artinya kalau kita bicara pesisir utara Jawa, itu dari Banten sampai ke Jawa Timur sana kan. Nah, jadi beliau warawiri lah istilahnya, bolak-balik bersiar sampai ke Cirebon. Kemudian dari Cirebon baru beliau masuk ke Luar Batang. Mansur Amin menjelaskan makam ini dulunya tidak berada di dalam masjid. Namun setelah beberapa renovasi yang dilakukan, makam kini juga berada di dalam kawasan masjid. Masjid ini juga dulunya tidaklah bernama Luar Batang, melainkan bernama Masjid Nur. Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, dalam beberapa catatan sejarah tertulis bangunan masjid ini rampung pada tahun 1739. Menurut cerita, masjid yang dibangun atau direnovasi oleh beliau itu namanya bukan Masjid Jami Keramat Luar Batang, tapi Masjid An-Nur. Kampung ini pun namanya belum Kampung Luar Batang, namanya Kampung Baru. Nah, di saat beliau wafat meninggal dunia, disitulah semuanya berubah. Karena pada waktu itu jenazah beliau bolak-balik dibawa ke pemakaman nih. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali, wallahu alam mana yang benar. Tapi pastinya berkali-kali, dan setiap sampai di pemakaman, di dalam keranda atau kurung batang ini, jenazah beliau udah nggak ada. Kembali ke rumah beliau nih, yang sekarang ini ada ruang tamunya nih. Sampai di sini jenazahnya ada di ruang tamu di tempat semula, sehingga diputuskan dimakamkan di sini. Berubahnya nama masjid ini pun karena peristiwa tadi. Keluar dari kurung batang, sehingga disingkat menjadi Luar Batang. Peziarah yang berkunjung ke sini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun ada juga yang berasal dari mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei hingga Amerika Serikat. Kesini hampir tiap tahun saya kesini. Di tahun 91 sudah kesini. Tahun 3 kali, minimal 3 kali setahun. Pernah 5 kali, pernah 8 kali juga pernah itu. Tiap tahun kesini. Cuma 2 tahun ini yang kita kesini 2 tahun. Pray. Wah, ini luar biasa ini. Seorang alim, Habib, wali kutub lagi ini. Dia punya karena punya karamah yang besar itu. Dalam berziarah, niat menjadi salah satu hal utama yang harus diperhatikan, yaitu semata-mata karena untuk mendapatkan ridho Allah, bukan meminta kepada makan. Jadi kita mintanya sama Allah. Banyak orang yang salah tafsir. Ngapain lo keluar Batang minta-minta mau kaya katanya. Bukan, kita mintanya sama Allah, kok doa-doanya sama Allah. Iya kan? Jadi banyak orang yang salah tafsir.
Selama pandemi, Masjid Luar Batang memang sempat ditutup untuk peziarah dan kegiatan beribadah. Namun kini sudah kembali dibuka dengan jumlah pengunjung yang semakin tinggi saat Ramadan, yaitu mencapai 1.000 orang per hari. Di Ramadan 2022 kini, sholat raweh, buka bersama dan iktikaf kembali bisa dilakukan. Selain beribadah, pengunjung juga bisa berburu oleh-oleh di kios-kios kecil dalam kawasan masjid. Ya, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan ketika berwisata religi ke sini adalah berburu oleh-oleh nih, seperti adanya souvenir, kemudian juga ada perangkat alat sholat seperti sajadah, mukena, sampai dengan busana yang juga tentunya bisa digunakan saat lebaran. Dengan sejarah Islam Nusantara yang melekat hingga keunikan yang dihadiri, Dinas Kebudayaan Jakarta menetapkan Masjid Jami Kramat Luar Batang sebagai salah satu cagar budaya wisata religi yang harus dijaga. Masjid Jami Kramat Luar Batang memang menyajikan suasana Islami berbalut kesederhanaan yang begitu lekat, memberi warna bulan suci kian lebih khusyuk, beribadah, memperdalam keimanan, menjalankan sunnah Rasulullah agar kelak mendapat syafaat. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Istiqlal menjadi tempat yang rasanya tidak boleh dilewatkan ketika bicara destinasi wisata religi di Indonesia. Sebagai masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara, Masjid Istiqlal bak magnet yang menarik untuk disinggahi. Baik bagi pengunjung asal Indonesia, mancanegara, bahkan lintas agama. Wajah baru Istiqlal pasca renovasi pun memperindah masjid yang menjadi salah satu ikon bangunan di Jakarta ini. Arsitektur Istiqlal yang berada di area seluas 11 hektar memiliki pondasi kokoh dan desain modern yang juga digunakan polanya di negara-negara lain. Pembangunan Istiqlal oleh arsitek Friedrich Silaban memiliki pemaknaan Islam dan juga Indonesia pada beberapa bagian. Ya, kekhususan dari Masjid Istiqlal memang sejak awal dimintakan ada kubah dan kemudian oleh Silaban dibuatkanlah sebuah kubah yang cukup besar dengan diameter 45 menunjukkan angka tahun kemerdekaan 1945. Kemudian ditopang oleh 12 kolom yang menunjukkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal, dan juga ada minaret yaitu menara setinggi 66,66 meter yang dianggap sebagai jumlah dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ditambahkan lagi dengan 30 meter tinggi sebuah ornamen yang mencapai 30 meter menunjukkan 30 juz sehingga total tingginya 96,66 meter, dan juga terdapat juga beberapa pintu yang
menjadi titik masuk pada Gedung Istiqlal berjumlah 7 yang menggunakan nama yang mulia Allah. Ada 7 dan 7 itu mencerminkan 7 lapisan kosmologi atau 7 lapisan langit. Jadi oleh Silaban diupayakan beberapa aspek simbolis baik yang terkait dengan keindonesiaan maupun juga keislaman bisa dirangkum secara abstrak di dalam sebuah ciptaan karya arsitektur yang mengambilkan langgam internasional modern. Dengan arsitektur dan bangunan yang didesain sesuai iklim tropis di Indonesia, kenyamanan dan kesejukan bisa didapatkan ketika mengunjungi masjid yang berada di tengah kota ini. Istiqlal sebagai wisata religi bukan hanya menjadi tempat beribadah, tapi juga salah satu pusat pendidikan. Di dalam Masjid Istiqlal terdapat sekolah dengan pembelajaran berbasis agama Islam. Ada namanya pendidikan kader ulama perempuan, satu-satunya di dunia, tidak pernah ada dan belum pernah ada. Itu setingkat program master dan doktor kerjasama dengan Institut Perguruan Tinggi Ulama Al-Quran Jakarta. Ada pendidikan kader ulama biasa. Ada mulai pendidikannya juga dari TK sampai ke madrasah aliyah, itu sekolah unggulan semuanya. Kedepannya, Istiqlal juga akan berencana membuka kelas belajar bahasa Inggris dan Arab untuk masyarakat umum. Selain sekolah, Masjid Istiqlal juga memiliki perpustakaan Islam yang memuat buku-buku untuk berbagai kalangan usia. Perpustakaan yang berbasis digital ini berisikan 40% buku Islami dan 60% buku umum. Jenis bukunya apa saja nih Pak yang terkait Islam? Ya, jadi buku-buku Islam banyak sekali terkait dengan tafsir misalnya, kemudian ada buku-buku fikih, buku-buku sejarah, kemudian buku-buku ya tasawuf ya. Jadi memang buku-buku turas kalau dalam bahasa Islam. Jadi buku-buku induk agama Islam yang memang berbahasa Arab. Perpustakaan Istiqlal dibuka untuk umum dan buku-bukunya dapat dipinjam, namun dengan ketentuan yang berlaku. Tadinya sih kita kan kesini mau ini aja ya, sholat terus ikut kajian ya, Nah terus katanya ada perpustakaan nih di masjid, di bawah Masjid Istiqlal. Nah kita penasaran ya, jadi kita coba kunjungin perpustakaannya. Karena aku kuliah jurusan komunikasi, jadi aku coba cari buku bacaan komunikasi, judul dinamika komunikasi, aku coba baca-baca tadi. Terus juga aku coba baca buku kitab-kitab di sini, ternyata banyak kitab-kitab yang kita pakai di sana itu ada di sini. Istiqlal memang kini mulai kembali ramai pasca ditutup karena pandemi dan renovasi. Namun di Ramadan 1443 Hijriah kini, segala aktivitas dapat dilakukan kembali. Untuk masyarakat umum di Ramadan kali ini sudah bisa melakukan aktivitas apa nih Pak yang tadinya tidak bisa selama pandemi? Pertama, Jumatan kita mulai terbuka, karpetnya sudah dipasang. Yang penting adalah kita harus menggunakan masker. Pas tradisinya seperti dulu, buka bersama, tarawih bersama, bahkan kita di sini 23 rakaat langsung. Di samping itu juga kita ya ada kegiatan-kegiatan takmir, ada kegiatan syiar, ada kegiatan kursus. Nanti kita akan olah kursus bahasa Inggris gratis. Kerinduan akan suasana Ramadan kembali bisa dinikmati secara langsung di Masjid Istiqlal oleh seluruh umat muslim tanah air. Sejuknya Istiqlal di siang hari dan indahnya gemerlap warna Istiqlal di kala senja menjadi keseharian ibadah di bulan penuh berkah.
Alunan dan hentakan dari penyanyi tari saman menarik hati saya untuk singgah di Masjid Gelangan Menteng, Jakarta Pusat ini. Syair dan nadanya yang kental nuansa Islami memanggil saya menjelajahi destinasi wisata religi selanjutnya, yaitu Masjid Agung Sunda Kelapa. Ya, ini dia salah satu hal yang menarik bisa kita temui ketika kita berwisata religi ke Masjid Sunda Kelapa nih. Kita disajikan cara berbeda belajar Islam, yaitu dengan menggunakan sarana musik, seni, dan juga budaya untuk syiar dan juga dakwahnya. Kegiatan seperti ini sering dilakukan, bahkan ada pelatihannya. Salah satu bentuknya tari saman ini. Tari saman menggunakan bahasa Gayo dan Arab dalam syairnya. Isi lagu tari saman yang ditampilkan memiliki filosofi yang sangat dalam. Salah satunya berisi pujian-pujian kepada Sang Khalik. Gerakan tari saman juga melambangkan nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti gerakan satu tangan di dada yang melambangkan kerendahan hati seorang hamba, dan gerak angguk yang menyimbolkan gerakan zikir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tari saman ini menjadi salah satu sarana dakwah sejak dahulu kala, dan budaya ini pun dilestarikan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tak hanya tari saman, keterampilan musik juga dikembangkan Masjid Agung Sunda Kelapa bersama remaja Islam Sunda Kelapa atau Rizka dengan membuat pelatihan vokal dan musik ukulele sebagai sarana dakwah. Hal ini diangkat untuk menunjukkan bahwa Islam tidak kaku dan Islam bisa dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, berbagai kegiatan rutin hingga kegiatan sosial pun digelar, termasuk pada saat bulan Ramadan. Dan untuk kegiatan-kegiatan sendiri, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Sunda Kelapa, kita biasanya setiap Ahad atau akhir pekan, kita ada kajian, gitu ya, kajian untuk para pemuda, kemudian umum sih lebih tepatnya, kemudian ada juga kegiatan minat bakat, gitu, ada juga untuk yang olahraga, terus juga nantinya kita ada kelas-kelas untuk vokal, kelas-kelas juga untuk pendidikan, segala macamnya. Dan tentunya di Ramadan pun kita akan ada kegiatan untuk peribadatan, seperti tarawih, kemudian buka puasa bersama, dilanjut dengan nanti di 10 hari terakhir kita akan ada itikaf. Kegiatan offline ini baru kembali dapat dilaksanakan ketika pandemi mulai mereda. Semarak dan semangat merayakan datangnya bulan suci pun disambut dengan sukacita melalui serangkaian kegiatan yang menyenangkan namun tetap pada esensinya, yaitu untuk beribadah. Niatnya ke sini awalnya pasti itu ya, nyari ilmu kajiannya, ilmu agamanya. Di sini kan ada Ustadz Haniboni, Ustadz Syair Basir. Nah, itu kita kesini untuk nyari ilmu agamanya. Terus nggak hanya itu, ternyata ada juga hiburannya, kayak tadi ada lomba azan, ada kegiatan memanah. Modern menjadi hal yang ingin ditampilkan di berbagai sisi dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Bukan hanya dari sisi kegiatannya, hal ini sudah ditanamkan sejak lama melalui desain bangunan masjid yang tak berkubah. Jadi masjid ini diarsiteknya oleh dulu itu arsitek muda ya dari ITB, namanya Insinyur Gustaf Abbas ya. Beliau itu modern, jadi menyatakan bahwa masjid itu tidak harus berbangunan Timur Tengah, tapi ada bangunan yang seperti lokal, dan dia waktu itu ada struktur baru tanpa tiang, jadi dapat ruangan yang lega tanpa tiang di tengah. Diresmikan pada tahun 1971, Masjid Sunda Kelapa tetap menyematkan sejarah Indonesia pada desain bangunan dengan atap masjid yang berbentuk kapal.
atapnya berbentuk kapal karena merepresentasikan bahwa Jakarta itu kota pelabuhan dan di sini karena namanya Sunda Kelapa ya di Masjid Agung Sunda Kelapa karena Sunda Kelapa itu asalnya kan pelabuhan. Di samping keunikan dan juga keaktifan berbagai kegiatan yang digelar, Masjid Sunda Kelapa juga menjadi destinasi idaman karena wisata kuliner UMKM-nya. Berbagai menu khas Indonesia bisa ditemui di sini. Kawasan Masjid Sunda Kelapa pun juga menjadi target sasaran berburu hidangan santap berbuka. Setiap rumah ibadat memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri. Wajah Islam dari berbagai sisi tergambar dengan cerita dan sejarah dari setiap destinasi wisata religi. Mengunjungi jejak Islam melangkah dari masa ke masa hingga kini, guna mengisi keimanan dan kedamaian hati.